Narsistik. Kata ini kayaknya udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Sering kita pakai buat nyindir teman yang kebanyakan selfie, atau mungkin bos yang ngerasa dirinya paling bener. Tapi ada perbedaan besar loh antara sekedar sombong dengan gangguan klinis yang beneran serius. Jadi di mana sih batasnya? Yuk kita bedah tuntas. Apa itu sebenarnya gangguan kepribadian narsistik? Langsung dari buku panduan para ahli. Oke, sebelum kita masuk ke dunia medis, kita mundur dulu. Jauh banget ke zaman Yunani kuno. Pernah dengar kan kisah tentang Narsisus? Jadi ceritanya dia ini pemuda super tampan yang jatuh cinta sama, ya bayangannya sendiri di kolam. Saking terobsesinya, dia sampai mati merana di tepi kolam itu. Nah, kisah tragis inilah yang jadi cikal bakal istilah narsisme yang kita pakai sampai sekarang. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Percaya diri itu kan bagus ya? Penting malah. Tapi, kapan sih rasa pede yang sehat itu nyebrang batas jadi sesuatu yang destruktif, yang merusak? Buat jawab ini, kita nggak bisa pakai kira-kira atau opini. Kita harus lihat langsung faktanya dari kriteria yang dipakai para profesional. Oke, cukup soal mitosnya. Sekarang kita masuk ke sisi sainsnya. Jadi, apa sih kata dunia psikiatri modern soal kondisi ini? Yuk, kita lihat definisi klinis dari yang namanya Narcissistic Personality Disorder atau biasa disingkat NPD. Menurut kitab sucinya para psikiater, DSM-5-TR, NPD itu bukan cuma sifat loh, jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah pola perilaku yang meresap dan merusak. Fondasinya ada 3 pilar utama. Pertama, grandiositas. Ini keyakinan kalau mereka tuh lebih hebat dari semua orang. Kedua, kebutuhan yang nggak ada habisnya buat dipuja-puji. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling bahaya, yaitu kurangnya empati. Sama sekali nggak bisa ngerasain apa yang orang lain rasain. Terus, gimana caranya seorang profesional bisa sampai pada kesimpulan, oke, ini NPD. Ini bukan main tebak-tebakan ya. Ada semacam cetak biru atau panduan diagnosis yang super ketat. Penasaran isinya apa? Yuk kita lihat. Nah, ini bagian yang super penting. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Seorang dokter tuh nggak bisa asal diagnosis cuma karena lihat orang suka pamer di medsos. Aturannya jelas banget, harus ada minimal 5 dari 9 gejala spesifik. Minimal 5 ya. Dan ini bukan cuma kelakuan sesekali, ini harus pola yang menetap, kaku, dan udah ada sejak orang itu beranjak dewasa. Inilah yang membedakan gangguan dari sekedar sifat. Oke, kriteria-kriteria tadi mungkin kedengarannya agak akademis ya, abstrak gitu. Gimana sih wujudnya di kepala orang sehari-hari? Nah, sebuah penelitian dari Universitas Matana ngasih kita gambaran yang jelas banget. Jadi kalau ada pola pikir, gua tuh lebih baik dari orang lain dalam banyak hal, nah itu grandiositas. Kalau gue sering kok manfaatin orang buat capai tujuan gue, itu eksploitasi. Dan yang paling jelas, gue susah banget ngerasain apa yang orang lain rasain, nah itulah inti dari kurangnya empati. Oke, kita bedah satu-satu ya 9 kriteria resminya. Kita mulai dari 5 yang pertama. 5 poin ini semuanya tentang cara mereka memandang diri sendiri, dunia batin mereka. Isinya tuh fantasi soal sukses, kuasa, atau kecantikan yang nggak ada batasnya. Keyakinan kalau mereka itu spesial dan unik. Dan yang paling kentara, rasa berhak yang kuat. Seolah-olah dunia ini berutang kekaguman sama mereka. Bener-bener ego yang lepas kendali. Nah, 4 kriteria sisanya, ini soal gimana dunia internal mereka tadi tumpah dan mempengaruhi orang lain di sekitar mereka. Dan ini sisi gelapnya nih, suka memanfaatin orang lain demi keuntungan sendiri, nggak punya empati sama sekali, sering banget iri sama orang lain atau malah ngerasa semua orang iri sama dia, dan terakhir, sikapnya yang arogan dan sombong. Sekali lagi ingat ya, diagnosis klinis itu butuh kombinasi minimal 5 dari 9 gejala ini. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesimpel itu. Ternyata, narsisme itu punya 2 wajah yang beda banget. Ini nuansa yang penting banget, tapi sering kelewat. Para ahli menyebutnya tipe grandius dan tipe vulnerable. Bedanya tuh jauh banget kayak langit dan bumi. Tipe grandios itu yang stereotip, yang sering kita lihat di film-film. Arogan, dominan, si kulit tebal yang terang-terangan ngerasa paling hebat. Tapi, ada juga tipe vulnerable, si kulit tipis. Dari luar mungkin kelihatan sombong, tapi di dalamnya mereka rapuh banget, penuh rasa malu, minder, dan super sensitif sama kritik. Selalu merasa disalahpahami. Dan disinilah letak paradoksnya. Seperti yang tertulis di sini, di balik topeng arogansinya si tipe vulnerable ini, seringkali tersembunyi rasa rendah diri dan malu yang luar biasa. Ini penderitaan batin yang nyata loh, sisi narsisme yang jarang banget kelihatan, tapi secara klinis sangat-sangat penting untuk dipahami. Oke. Kita udah paham definisinya, kriterianya, bahkan jenis-jenisnya. Pertanyaan berikutnya, seberapa umum sih kondisi ini? Terus, apa penyebabnya? Yuk, kita lihat gambaran besarnya sekarang.
Nah, siap-siap kaget ya. Meskipun kata narsis kita pakai tiap hari, diagnosis klinis NPD yang beneran itu ternyata cukup langka. Diperkirakan cuma sekitar 1-2% dari populasi umum. Jauh banget kan dari epidemi narsisme yang sering digembar-gemborkan media? Fakta menarik lainnya, data secara konsisten nunjukin ada perbedaan gender yang cukup signifikan. Ternyata, narcissistic personality disorder ini jauh lebih sering didiagnosis pada pria dibandingkan wanita. Kenapa begitu? Nah, itu masih jadi bahan perdebatan seru di kalangan para peneliti. Kalau ditanya apa penyebabnya, jawabannya rumit. Belum ada yang tahu pasti, tapi ini dianggap campuran banyak faktor. Yang paling kuat buktinya itu dari faktor genetika. Penelitian, khususnya pada anak kembar, nunjukin kalau gen itu perannya besar banget. Gimana dengan lingkungan, kayak pola asuh? Ya, itu juga diteliti. Tapi temuannya nggak sekonsisten faktor genetik. Artinya, kemungkinan besar NPD ini punya akar yang dalam di biologis seseorang. Ini dia yang jadi tantangan terbesarnya, pengobatan. Coba bayangin, gimana caranya kita bisa bantu orang yang bahkan nggak merasa mereka butuh bantuan? Karena inti dari gangguan ini adalah keyakinan kalau gue ini superior, banyak dari mereka yang nggak ngelihat ada yang salah sama diri mereka. Makanya langkah pertama untuk cari pertolongan itu jadi super sulit. Jadi, kenapa sih kita perlu repot-repot ngertiin semua ini? Karena ini bukan cuma soal nambah-nambahin label psikologis ke orang lain. Bukan. Ini soal kemampuan kita untuk bisa bedain mana ego yang sehat dan mana gangguan yang beneran bisa menghancurkan hubungan dan bahkan hidup seseorang. Oke, jadi apa aja nih poin-poin penting yang harus kita bawa pulang dari pembahasan ini? Pertama, NPD itu diagnosis klinis yang serius, bukan sekedar kata sifat atau julukan iseng. Kedua, diagnosisnya itu ada aturannya, 5 dari 9 kriteria, nggak bisa sembarangan. Ketiga, ingat, narsisme punya 2 wajah, si grandios yang arogan dan si vulnerable yang rapuh. Dengan ngertiin fakta-fakta ini, kita bisa bantu ngurangin stigma dan salah paham yang ada di masyarakat. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang, zaman personal branding dan media sosial, di mana kita seolah-olah didorong untuk menjual diri dan membangun citra, di mana sih kita harus narik garis batasnya? Batas antara kepercayaan diri yang sehat dengan narsisme yang destruktif. Coba deh dipikirin.